Studi Quran yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kita persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Tanpa mempanjangkan mukadimah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang pengantar studi Al-Quran. Yang pertama itu pengertian studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran merupakan serangkaian tiga kata yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-madhalu ila ilmi Al-Quran. Kata tadi berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengkaji atau mempelajari. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah dapat didefinisikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, diriwayatkan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, dan apabila kita membacanya dapat dinilai dengan ibadah. Ilmu dalam Al-Quran membahas tentang kebenaran Allah, baik dari sisi pengetahuan, tafsir, dan penerapan. Istilah lain Al-Quran dalam ilmu ini dikenal dengan ulumul Quran. Ilmu dalam bahasa Arab berasal dari bentuk kata masdar yang bentuk kata masdar yang bermakna al-fahmu, al-ma'rifah, al-idrak, dan al-yakin. Secara terminologi ada tiga pengertian menurut para ulama. Yang pertama yaitu ilmu tentang suatu keyakinan terhadap sesuatu. Yang kedua, ilmu pengetahuan tentang Allah dan segala yang berhubungan dengannya, seperti sifat-sifatnya, tentang apa-apa yang halal dan diharamkannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang terungkapnya segala sesuatu yang tersembunyi. Al-Quran adalah kalam Allah, tetapi tidak semua kalam Allah disebut dengan Al-Quran, seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu semua kalam Allah yang disebut dengan Al-Quran. Yang selanjutnya itu tentang nama-nama lain Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam nama. Di antara nama-nama lainnya yang paling dikenal dalam kalangan umat Islam yaitu Al-Kitab, yang berarti yang ditulis atau tertulis. Ada juga nama-nama lain yang lainnya, di antaranya yang pertama Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Maksudnya di dalam Al-Quran itu dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua yaitu Az-Zikri atau peringatan. Penamaan ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu memuat berbagai peringatan bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu Al-Tanzil, yang berarti diturunkan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 109, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang keempat itu Al-Ruh, yang berarti jiwa. Yang selanjutnya yaitu tentang garis-garis besar kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama keimanan atau tauhid, yaitu ajaran-ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, dan takdirnya. Yang kedua, ajaran tentang ibadah, yaitu pengabdian makhluk terhadap Khaliknya. Yang ketiga, hukum atau aturan-aturan, yaitu ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan segala tindakan manusia dalam berbagai bidang, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun hubungannya dengan sesama manusia. Yang keempat yaitu tentang wa'ad dan wa'id atau disebut juga dengan targhib dan tarhib. Yang kelima tentang riwayat atau cerita-cerita mengenai perjuangan yang dialami oleh para nabi dan rasulnya. Yang keenam itu Al-Quran juga berisi tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Baiklah, hadis ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja nama-nama lain dari Al-Quran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Nama-nama lain Al-Quran itu di antaranya yang pertama Alkitab yang berarti yang ditulis atau tertulis. Yang kedua Al-Furqan yang berarti membedakan atau memisahkan. Yang ketiga yaitu Al-Zikri yang berarti peringatan, dan yang keempat Al-Tanzil yang berarti diturunkan, dan kelima Ar-Ruh yang berarti jiwa. Yang lagi mikir saja. Saya ingin bertanya kepada pengacara, sebutkan apa saja isi kandungan Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aini. Isi dalam kandungan Al-Quran yang pertama tentang keimanan atau tauhid. Yang kedua tentang ajaran beribadah. Yang kedua tentang hukum dan aturan-aturan. Yang kelima tentang wa'ad dan wa'id. Yang keenam tentang riwayat atau cerita perjuangan yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Yang keenam tentang Al-Quran juga berisi tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Ada pertanyaan terakhir? Saya akan bertanya, apa definisi Al-Quran menurut Dr. Subi Asalia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nara. Definisi Al-Quran menurut Dr. Subi Asalia, Al-Quran dapat didefinisikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dan apabila kita membacanya dapat dinilai dengan ibadah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.